Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah kajian Asmaul Husna siang hari ini akan memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-42, yaitu Al-Qahir, Al-Qahir di dalam Al-Quran tersebut dua kali, dua-duanya di dalam surat Al-An'am. Yang pertama Al-An'am ayat 18, Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Yang kedua pada ayat yang ke-61, masih di surat yang sama, yaitu surat Al-An'am, Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Jadi hanya ini dua ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan nama Allah Al-Qahir. Insyaallah nanti pada nomor 43 akan ada nama Allah yang nyaris sama dengan Al-Qahir, yaitu Al-Qahhar. Sekarang kita bersama nama yang ke-42 dulu, yaitu Al-Qahir. Apa arti dari Al-Qahir dalam bahasa Indonesia? Al-Qahir dalam bahasa Indonesia artinya maha mengalahkan atau maha menundukkan ataupun maha memaksakan, semuanya sama. Kalau diartikan Al-Qahir maha kuasa, walaupun tidak keliru tapi terlalu umum, karena kekuasaan itu banyak bentuknya. Adapun Al-Qahir ini kekuasaan tapi lebih khusus, karena arti dari Al-Qahir yang lebih definitif, maha mengalahkan, maha menundukkan. Tentu saja Allah maha mengalahkan, maha menundukkan karena kekuasaannya yang tiada tanding. Allah maha mengalahkan, Allah maha menundukkan, Allah maha memaksakan karena kekuasaannya yang tiada tanding. Baik, jadi semua makna-makna ini benar, maha kuasa, maha memaksa, maha menundukkan, maha mengalahkan. Tapi dari semua makna-makna ini yang paling khusus, yang paling spesifik adalah maha menundukkan
atau Maha mengalahkan. Imam Al-Khattabi seperti terkutip dalam buku kita, beliau mengatakan Al-Qahiru fawqa ibadihi. Allah yang Maha mengalahkan hamba-hambanya. Maksudnya apa? Alladzi khada'at lahur riqab wa dhallat lahul jababirah wa 'anat lahul wujuh. Al-Qahir artinya adalah khada'at lahur riqab, yang segala-galanya hanya tunduk kepada Allah. Wa dhallat lahul jababirah, dan yang kalah di hadapannya segala penguasa-penguasa. Wa anat lahul wujuh, dan tertunduklah di hadapan Allah segala wajah. Ini tafsir Imam Al-Khattabi tentang Al-Qahir. Jadi beliau menyebutkan 3 hal dalam tafsir ini. Pertama, khada'at lahur riqab, tunduk di hadapan Allah segala-galanya. Segala-galanya tunduk. Seluruh malaikat, seluruh manusia tunduk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalam hal apa semuanya tunduk di depan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, Allah menundukkan, Allah mengalahkan semua ciptaan-ciptaannya. Pertama, dengan mati. Kematian itu ciptaan Allah. Anda lihat dalam surat Al-Mulk, Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan mati, Dia pula yang menciptakan hidup. Jadi kematian itu ciptaannya Allah. Nah, kenapa Allah menciptakan mati? Dalam rangka qahir, dalam rangka menundukkan, mengalahkan, dan memaksa. Perhatikanlah, kematian itu datang, semua kita hanya bisa tunduk, semua kita hanya kalah. Saat kematian itu datang, gak ada kemampuan siapapun. Jangankan untuk menolak, untuk menggagalkan, sekedar menunda kematian sedetik saja tidak ada yang bisa. Perhatikan, datanglah kematian itu untuk seorang ibu. Semua anak-anak penuh cinta mendampingi. Bisakah mereka menghalangi? Bisakah mereka menunda sedetik? Tidak. Kenapa? Allah ciptakan mati dalam rangka qahir, dalam rangka mengalahkan semua ciptaannya, dalam rangka menundukkan semua ciptaannya. Setelah Allah ciptakan mati dalam rangka qahir, mengalahkan dan menundukkan ciptaannya, kemudian Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Allah berfirman, semua yang aku berikan hidup, semuanya tanpa terkecuali akan menjalani kematian. Ya, aku ciptakan hidup untuk sejumlah makhluk di dasar laut, untuk sejumlah makhluk di permukaan bumi, untuk sejumlah makhluk di lapisan-lapisan langit. Siapapun yang telah aku berikan hidup, dia za'iqatul maut, harus menjalani kematian. Lantas gak ada yang bisa melepaskan diri dari kematian itu. Baik, ketika Allah ciptakan kematian tadi, kemudian Allah juga berfirman, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila saatnya ajal telah sampai kepada kalian, tidak ada yang mampu memajukan walau sedetik, dan tidak ada yang bisa menunda walaupun 1 detik.
Jadi menolak kematian yang tidak bisa, memajukan, memundurkan juga tidak ada yang bisa. Kenapa? Karena kematian ini qahirnya Allah. Karena kematian ini adalah sebentuk Allah Maha mengalahkan, Allah Maha menundukkan. Baik, jamaah sekalian, di antara bentuk Allah qahir, di antara bentuk Allah Maha mengalahkan, Allah Maha menundukkan, bentuk pertama adalah kematian. Bentuk kedua adalah takdir-takdir. Bentuk kedua adalah takdir. Anda lihat dalam surat Abasa wa Tawalla, Allah berfirman, min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Memangnya kalian diciptakan dari apa? Allah bertanya. Tapi Allah juga yang jawab, min nutfah. Kalian ini diciptakan hanya dari satu tetes air hina. Satu tetes. Bukan 1 liter, apalagi 1 galon. Cuman 1 tetes. Ibu bayangkan 1 tetes. Dari setetes ini diciptakanlah rambut yang macam-macam. Rambut kepala, rambut alis, kemudian rambut mata. Dari yang setetes ini juga Allah ciptakan sejumlah kalsium. Kalsium yang bernama tulang, kalsium yang bernama kuku. Bahkan dari setetes ini Allah ciptakan beberapa pabrik dalam tubuh kita. Ada pabrik urusan udara bernama paru-paru, ada pabrik urusan cerna makanan namanya lambung, ada pabrik khusus untuk suplai darah namanya jantung, ada pabrik untuk mencuci darah namanya ginjal, ada pabrik untuk menyalurkan kotoran-kotoran sampah-sampah supaya keluar dengan baik namanya usus dan selanjutnya. Ini semuanya dari 1 tetes. Iya, kalau misalnya itu satu liter, mungkin 1 sendok untuk rambut, 1 sendok untuk kalsium, 1 sendok untuk cairan berupa otak mata, 1 sendok untuk bikin paru-paru. Iya, kalau itu 1 liter, ini hanya setetes. Hanya setetes saja. Berapa pabrik tadi dalam tubuh kita itu? Ada pabrik tentang udara, ada pabrik tentang darah, pabrik tentang cerna makanan, pabrik tentang cuci darah, pabrik tentang pembuangan. Itu semuanya dari 1 tetes. Min nutfatin khalaqahu, dari 1 tetes itulah kalian diciptakan Allah. Faqaddarahu, tapi kalian diciptakan Allah bukan untuk kalian bebas dengan maunya kalian. Faqaddarahu, Allah ciptakan kalian untuk kalian dibatasi dengan takdir-takdirnya Allah. Jadi Allah tidak menciptakan kita untuk bebas, tapi Allah menciptakan kita untuk dibatasi dengan takdir-takdirnya Allah. Nah, setiap takdirnya Allah itu adalah qahirnya Allah. Allah qahir, maha mengalahkan. Allah al-qahir, maha menundukkan. Allah al-qahir, maha memaksakan. Iya, setiap takdir-takdir itu adalah penjelmaan nyata dari qahirnya Allah Azza wa Jalla. Perhatikan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, takdir dengan warna-warninya yang sangat banyak. Anda tidak punya pilihan di dalam takdir itu kecuali kalah. Anda tidak punya pilihan di semua takdir Allah itu kecuali kalah. Karena memang takdir ini tujuannya untuk mengalahkan. Perhatikan ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Ketika Allah takdirkan wajah kita seperti ini, bisakah Anda protes, saya ingin wajah A dan B? Enggak.
Ketika takdir itu memilihkan wajah Anda begini, Anda cuman kalah, terima. Anda gak punya pilihan di dalam takdir itu kecuali terima apa yang Allah lakukan. Ketika dengan takdir itu Allah tetapkan kemampuan berpikir dan IQ kamu cuman sekian, apakah Anda punya pilihan kecuali hanya menerima? Tidak bisa. Di semua takdir ini gak ada pilihan kecuali kalah dan menerima, kecuali tunduk. Cobalah bayangkan dalam perjalanan hidup sejak kita lahir sampai nanti kehidupan ini selesai dengan kematian kita, terbentanglah takdir-takdir dan semuanya kekalahan-kekalahan. Pertama, Allah datangkan sakit. Sekecil-kecilnya sakit dalam takdir Anda gak akan bisa menghindar. Sekecil-kecilnya takdir sakit yang bernama pilek, sekecil-kecilnya sakit yang bernama demam misalnya, apakah Anda punya pilihan kecuali hanya menerima? Gak ada pilihan lain. Anda hanya menerima, Anda hanya kalah. Maunya kita hidup ini mulus, jangan ada mendaki, jangan ada belok kanan, kita ingin jangan ada perjuangan-perjuangan berat. Tapi bisakah orang menghindari perjuangan itu? Tidak bisa. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, perhatikan betapa enggak berdayanya kita. Lapar, bisakah Anda membuat diri Anda enggak lapar? Enggak bisa. Dahaga, bisakah Anda membuat diri Anda enggak berdahaga? Enggak bisa. Jemaah sekalian, maka Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala beliau mengatakan, makhluk ciptaan Allah yang paling lemah adalah manusia. Bahkan manusia lebih lemah daripada binatang. Alasannya apa? Makhluk dengan kebutuhan paling banyak adalah manusia. Binatang itu kebutuhannya paling makan, minum, lawan jenis, bertahan hidup terhadap lawan. Hanya itu saja kehidupan binatang itu. Cuma 3, makan dan minum, ada lawan jenis, bertahan terhadap musuh. Hanya itu saja. Tapi perhatikan kebutuhan kita manusia. Betapa kompleksnya, betapa banyaknya kebutuhan kita. Kebutuhan yang banyak itu menunjukkan kelemahan. Karena apa yang Anda butuhkan berarti Anda nggak punya. Kenapa Anda butuh uang? Karena Anda nggak punya. Kenapa Anda butuh sehat? Karena Anda sedang sakit. Kenapa Anda butuh kuat? Karena memang Anda lemah. 1000 butuh berarti 1000 Anda nggak punya. 1000 kebutuhan Anda berarti ada 1000 hal yang Anda nggak punya. Nah, makin banyak butuh kita, makin menunjukkan kita lemah. Dan luar biasanya lagi ibu-ibu sekalian, kebutuhan yang sangat banyak itu tidak ada dalam diri kita, adanya di pihak lain. Jadi semua kebutuhan yang banyak itu nggak ada dalam diri kita, adanya pada orang lain. Saya butuh makan, adanya di tangan petani. Saya butuh uang, adanya pada atasan saya. Saya butuh laris, itu tergantung pelanggan-pelanggan saya. Kebutuhan saya banyak, itu kelemahan. Semua kebutuhan ini adanya di tangan orang lain, itu kelemahan pula. Jadi betapa manusia ini sangat lemah. Kenapa? Karena manusia ini banyak sekali kebutuhannya, dan itu menunjukkan betapa lemah manusia. Di antara hal yang menunjukkan betapa Anda sangat lemah dan Allah memang Al-Qahir, maha mengalahkan, bahwa Anda la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Itulah manusia.
bahwa Anda sama sekali tidak punya kuasa atas segala kebaikan yang Anda inginkan. Anda pun tidak punya kuasa atas keburukan yang Anda takuti. Dalam hidup ini ada kebaikan Anda inginkan, ada keburukan Anda takutkan. Kebaikan yang Anda inginkan, Anda ada uang, itu kebaikan. Maka Anda ingin kesehatan, kebaikan. Anda ingin keselamatan, kebaikan Anda ingin. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang Anda inginkan. Tapi dalam hidup ini juga ada keburukan-keburukan yang Anda takutkan. Ada sakit, itu keburukan yang kita takuti. Kemudian ada kecelakaan, itu keburukan yang kita takuti. Ada fitnah, itu keburukan yang kita takuti. Ini dua hal dalam hidup. Kebaikan-kebaikan yang kita inginkan, keburukan-keburukan yang kita takuti. Pertanyaan jamaah sekalian, apakah Anda punya kuasa untuk kebaikan yang Anda inginkan? Tidak. Apakah Anda punya kuasa untuk keburukan yang Anda takutkan? Tidak. Semua kebaikan yang saya ingin, saya cuma bisa ingin. Karena semua kebaikan yang saya inginkan itu tidak ada dalam kekuasaan saya. Kadang-kadang saya ingin uang, tapi karena bukan kuasa saya, akhirnya saya cuma ingin, akhirnya nggak memiliki. Keselamatan, saya ingin keselamatan agar saya nggak sakit, tapi saya hanya menginginkan saja. Ketika Allah nggak ngasih, akhirnya saya hanya ingin dan nggak berhasil menjadi sehat. Begitu juga dengan keburukan. Keburukan yang kita hindari, anggaplah misalnya sakit. Kita menghindarinya, kita takut terhadap sakit itu, tapi kita nggak punya kuasa. Sehingga setakut-takutnya kita terhadap sakit, tetap saja sakit itu tidak ada dalam kuasa kita. Begitu dia datang, tidak ada pilihan kecuali hanya menerima. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadilah yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Kita nggak punya kuasa atas semua kebaikan yang kita inginkan, dan kita pun nggak punya kuasa atas segala keburukan yang kita takutkan. Kebaikan itu kita ingin tapi tidak dalam kuasa kita. Ketakutan itu kita takut, keburukan itu kita takut, tapi tidak ada dalam kuasa kita. Semuanya dalam kuasa Allah. Nah, ini semuanya hubungannya dengan Al-Qahir. Hubungannya dengan Allah Maha menundukkan. Allah Maha mengalahkan. Seakan-akan Allah mengatakan, aku Maha mengalahkan. Coba lihat, banyak kebaikan kalian inginkan, tapi dalam kuasaku akan kukalahkan kalian dengan kebaikan ini. Ada keburukan kalian takut, tapi kalian tidak punya kuasa atas keburukan walaupun kalian sangat takut. Karena keburukan yang kalian takuti ada dalam kuasaku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qahir, Maha mengalahkan. Jadi Allah Maha mengalahkan dengan menciptakan kematian. Nomor dua, Allah Maha mengalahkan dengan segala takdir-takdirnya. Nomor tiga, jamaah sekalian, Allah Maha mengalahkan dengan menciptakan saingan-saingan. Tidak ada ciptaan Allah melainkan semuanya berlawanan. Ya, ketika Allah ciptakan malam, Allah ciptakan lawannya, yaitu siang. Wa min kulli syai'in khalaqana zawjain. Kata Allah, semua ciptaan kami pasti berlawanan. Kenapa berlawanan? Menunjukkan bahwa ciptaan-ciptaan ini dilemahkan, dikalahkan oleh Allah dengan lawannya. Ketika Allah ciptakan mati, Allah ciptakan juga hidup. Ketika Allah ciptakan hidup, Allah ciptakan juga mati. Kenapa Allah ciptakan berlawanan? Karena Allah Al-Qahir Maha mengalahkan. Maka Allah mengalahkan apapun dengan menciptakan lawan-lawannya. Ketika Allah ciptakan usia muda, Allah ciptakan juga usia tua. Kenapa? Karena Allah Maha mengalahkan. Allah kalahkan muda kita dengan menciptakan tua kita.
Allah ciptakan hidup kita, lalu Allah kalahkan dengan menciptakan mati kita. Jadi oleh karena Allah Al-Qahir Maha mengalahkan, Allah ciptakan segala-galanya berlawanan agar satu kalah dengan lawannya. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala Al-Qahir Maha mengalahkan. Yang pertama tadi, Allah Maha mengalahkan dengan menciptakan kematian. Nomor dua, Allah Maha mengalahkan melalui takdir-takdirnya. Nomor tiga, Allah Maha mengalahkan dengan menciptakan lawan-lawan. Yang keempat, jamaah sekalian, Allah Maha mengalahkan dengan fuqara, dengan membuat kita penuh kebutuhan kepada Allah. Adakah ciptaan Allah yang enggak butuh? Enggak ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai kalian semua manusia, kalian butuh Allah. Kalian butuh Allah. Di setiap zarrah kehidupan kita yang lahir dan yang batin, kita membutuhkan Allah. Kita membutuhkan Allah untuk mata kita. Kita butuh Allah untuk telinga kita. Kita butuh Allah untuk jantung kita berdetak baik. Kita butuh Allah untuk paru-paru kita sehat. Berapa organ tubuh Anda? Semuanya membutuhkan Allah. Itu dalam diri Anda. Begitu juga dengan di luar diri kita. Kita butuh kesehatan, kita butuh perlindungan, kita butuh uang, kita butuh rumah, kita butuh kendaraan. Maka Allah berfirman, antumul fuqara'u ilallah. Kalianlah yang sangat membutuhkan Allah. Kenapa Allah ciptakan kita dengan kebutuhan? Karena dengan kebutuhan-kebutuhan inilah Allah ingin menegaskan bahwa aku qahir, bahwa aku maha mengalahkan, bahwa aku maha menundukkan, bahwa aku maha memaksakan. Jamaah sekalian yang saya hormati, mungkin nama Al-Qahir mengalahkan, menundukkan, memaksakan, menguasai, terkesan makna dari Al-Qahir ini adalah makna antagonis. Oh, tapi tidak. Tetapi Al-Qahir ini nama Allah, dan ini enggak akan berpisah dari namanya Ar-Rahmanir Rahim. Enggak akan terpisah dari namanya Al-Halim Maha Lembut. Enggak akan terpisah dari namanya Al-Alim. Enggak akan terpisah dari namanya Al-Hakim Maha Bijaksana. Jadi Al-Qahir Allah Maha mengalahkan, iya. Allah Maha mengalahkan, Maha menundukkan dengan ilmunya. Sehingga Allah enggak menempatkan Qahir ini di tempat yang keliru. Maka Allah Al-Qahir untuk orang-orang beriman, Allah Al-Qahir untuk orang-orang yang tidak beriman juga. Maksudnya bagaimana? Anda lihat Fir'aun yang jahat itu, Anda lihat Namrud yang jahat itu, qahirnya Allah untuk menghancurkan mereka. Qahirnya Allah hancurlah Fir'aun, qahirnya Allah hancurlah Abu Jahal. Jadi qahirnya Allah untuk mereka adalah qahir untuk menghancurkan mereka. Tetapi apa qahirnya Allah untuk orang-orang yang beriman? Qahirnya Allah untuk orang-orang yang beriman adalah qahir kasih sayang. Seolah Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bukankah kalian banyak musuh? Musuh kalian akan kalah dengan qahirnya Allah. Bukankah kalian orang-orang beriman banyak masalah, banyak persoalan, banyak kesulitan, dan kalian tidak mampu melawan? Allah mengatakan, aku qahir terhadap segala kesulitan kalian. Kalian ada sakit yang gak terkalahkan dengan ikhtiar kalian, dengan obat-obat kalian. Aku qahir untuk semua sakit-sakit kalian itu. Aku qahir untuk segala persoalan-persoalan kalian itu. Jadi berbeda. Qahirnya Allah terhadap orang kafir adalah qahir untuk menghancurkan mereka.
Tapi qahirnya Allah untuk orang-orang yang beriman adalah qahir untuk membantu, qahir untuk menolong. Ingat Bapak Ibu, kalau Allah itu tidak qahir, maha mengalahkan, tidak mungkin Allah bisa menolong. Tidak mungkin Allah bisa membantu. Tapi Allah maha membantu, Allah maha mengalahkan, karena Allah itu qahir. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, itulah mengenai penafsiran nama Allah Al-Qahir. Berikutnya Anda lihat apa saja ibadah-ibadah yang terkandung di dalam nama Allah Al-Qahir. Di sini penulis memberikan beberapa penjelasan. Poin pertama kata beliau, min amthilati qahrillahi lil khalqi kullihim katabahu alaihim jami'an fala al-maut. Di antara bentuk qahirnya Allah terhadap semua ciptaannya, bahwa Allah tetapkan kematian. Allah tetapkan kematian. Kita akan hidup dua kali, Ibu. Hidup kita sebelum mati kita, lalu hidup kita setelah mati kita. Ada orang-orang yang mati-matian untuk hidup sebelum mati, tapi mereka mengabaikan hidup sesudah mati. Inilah orang-orang yang tertipu. Mereka habis-habisan berjuang untuk kehidupan sebelum mati, dan mereka cenderung mengabaikan untuk kehidupan sesudah mati. Ini orang yang tertipu. Adapun orang yang cerdas adalah orang yang biasa-biasa saja untuk kehidupan sebelum mati, tapi mereka berjuang habis-habisan untuk kehidupan sesudah mati. Intinya Allah menciptakan mati. Kenapa Allah ciptakan mati? Kata penulis, mati ini adalah sebentuk qahirnya Allah. Mati ini adalah sebentuk Allah qahir. Allah maha mengalahkan dengan mati. Allah maha menundukkan siapapun dengan kematian. Nah, kalau kematian ini caranya Allah qahir untuk mengalahkan, menundukkan dan memaksakan kita, maka manusia dalam hal ini ada dua model. Model pertama, manusia yang mencoba melawan kematian. Saya nggak mau, saya nggak mau, saya nggak mau. Ini jenis pertama. Orang-orang yang tidak mau, orang-orang yang menolak. Padahal ibu-ibu menolak, tidak mau, nggak membuat kematian itu pergi. Anda tolak kematian, apakah kematian itu gagal? Enggak. Anda menolak kematian, apakah kematian itu akan terlambat? Tidak. Jadi betapapun Anda menolak, betapapun Anda nggak mau, kematian itu tetap akan datang tepat waktu. Ini orang pertama. Orang kedua, orang yang pasrah. Kalian menolak, oh enggak, saya ambil posisi pasrah. Mau datang saya terima. Ini orang yang kedua. Jemaah sekalian yang saya hormati, percayalah, pasrahnya Anda menerima mati tidak membuat mati itu menjadi cepat. Sebaliknya, Anda menolak mati itu pun tidak membuat mati itu terlambat, apalagi gagal. Jadi nggak ada yang berpengaruh sebetulnya. Anda terima kematian, dia nggak makin cepat. Anda menolak kematian, dia nggak akan terlambat, apalagi gagal. Hanya saja, kalau Anda mengambil posisi menolak, nggak mau menerima, Anda akan tersiksa. Anda akan tersiksa. Tapi kalau Anda ambil posisi pasrah, Anda ambil posisi menerima, Anda relatif lebih tenang. Bagaimana kalau malam ini kamu pergi? Ya kalau memang malam ini mau diapain lagi?
insya Allah saya siap. Mati ini siap nggak siap dia akan datang juga. Cuman saya nggak siap, saya tersiksa. Kalau saya siap, tentu saya lebih nyaman. Jadi kalau begitu, tidak ada posisi terbaik Anda untuk kematian kecuali posisi siap. Kecuali posisi pasrah. Kecuali posisi menerima. Nah, lantas bagaimana posisi siap dan menerima itu? Posisi siap dan menerima itu adalah dengan mempersiapkan diri. Jadi nggak benar ya Anda katakan aku siap kapan aja, tapi Anda sendiri nggak mempersiapkan diri. Oh, itu dusta itu. Aku siap, aku pasrah. Kamu siap tapi nggak mempersiapkan diri. Buktinya Anda siap bahwa Anda mempersiapkan diri. Buktinya Anda siap berarti Anda mempersiapkan diri. Ulama-ulama kita menegaskan, ibu-ibu, orang-orang yang tidak siap mati itu, nggak mempersiapkan diri untuk mati itu akan dihukum dengan 3 hukuman. Orang-orang yang nggak siap-siap mati, nggak mempersiapkan diri untuk mati, hukumannya 3. Hukuman pertamanya apa? Hukuman pertamanya terlambat taubat. Terlambat taubat. Kenapa? Karena dia nggak sedang siap-siap mati. Saat Anda nggak siap-siap mati, hukuman pertamanya Anda akan terlambat taubat. Hukuman yang kedua apa? Hukuman yang kedua, terlambat dalam segala kebaikan, lemah dalam segala kebaikan. Salat malamnya lemah, acuh tak acuh. Baca Qurannya pun lemah, acuh tak acuh. Dalam semua kebaikan cenderung tidak ada kesungguhan. Dalam segala ibadah tidak nampak ada perjuangan. Salatnya tidak perjuangan, puasanya pun tidak kesungguhan. Kenapa? Inilah dampak kalau tidak siap-siap mati. Kalau mental ini bukan mental yang sedang siap-siap mati, taubatnya terlambat. Kemudian kebaikannya pun tidak akan penuh kesungguhan. Nomor 3, hukuman yang ketiga apa? Serakahnya akan semakin menjadi-jadi. Serakahnya terhadap uang, serakahnya terhadap kekuasaan, serakahnya terhadap dunia, serakahnya akan semakin menjadi-jadi. Inilah 3 hukuman kalau kita tidak siap-siap untuk mati. Oleh karena kematian ini qahirnya Allah, qahir Allah maha mengalahkan, qahir Allah maha menundukkan. Salah satu cara Allah menundukkan kita adalah dengan qahir, dengan kematian. Maka ambillah posisi siap-siap. Jangan ambil posisi menolak. Tapi Anda tidak dinamakan siap-siap kalau Anda nggak mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri yang dimaksud adalah dengan banyak ibadah. Nabi kita selalu berpesan ya, agar dalam menjalankan kematian, dalam menjalankan kebaikan, konteksnya adalah siap mati. Pernah dalam sebuah hadis riwayat Abu Ayyub Al-Ansari, seseorang menjumpai Nabi kita. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini wa aujiz." Ya Rasulullah, berikan aku nasihat tapi jangan panjang-panjang. Nasihat Nabi kita ada 3. Saya ingin sampaikan yang pertama. Idza qumta ila salati fasalli salata muaddi. Kata Nabi, kalau kamu sudah akan melakukan salat, anggaplah ini salat jelang kematian. Kalau kamu akan salat, lakukanlah salat dan anggaplah ini salatku jelang kematian. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, semua kebaikan, semua ketaatan, semua ibadah yang Anda jalankan dengan rasa,
jangan-jangan ini yang terakhir. Ini sholat jelang ajal, ini tahajud jelang ajal, ini tilawah jelang ajal. Ketika semua ibadah dilakukan dengan rasa jelang ajal, semuanya akan maksimal. Semuanya akan maksimal. Jadi yang membuat kita tidak maksimal itu karena kita merasa masih ada besok. Zuhur hari ini, iya, saya masih punya zuhur besok. Saya masih ada zuhur seminggu lagi. Saya masih ada zuhur beberapa tahun ke depan. Makin panjang Anda melihat waktu, Anda akan makin lalai. Tapi makin Anda nggak melihat waktu Anda ada, Anda akan semakin konsentrasi dan sungguh-sungguh. Baik, jadi tidak dinamakan orang siap-siap mati kalau dia sendiri tidak mempersiapkan diri. Nah, ibu yang saya hormati, dan persiapan mati terbaik adalah mempersiapkan hati yang bersih. Persiapan mati yang terbaik adalah mempersiapkan hati yang bersih. Hati ini bersih antara Anda dengan Allah. Hati ini pun bersih antara Anda dengan manusia. Hati bersih antara Anda dengan Allah artinya apa? Bahwa dalam hati ini tidak ada sekutunya Allah. Ya, dalam hati ini nggak ada sekutunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hati ini nggak ada syirik sama sekali. Nah, inilah bersihnya hati dengan Allah. Nomor dua, Anda pun bersih hati dengan manusia. Bersih hati dengan manusia artinya Anda nggak ada dendam dengan siapapun, nggak ada benci, nggak ada permusuhan dengan siapapun. Termasuk Anda pun tidak ada dengki dengan milik orang lain. Si fulan punya jabatan, si fulan punya aset, si fulan punya mobil, punya rumah. Anda nggak ada dendam dengan semua milik orang lain. Jemaah sekalian, siap mati terbaik Anda siapkan hati yang bersih. Bersih antara Anda dengan Allah, bersih antara Anda dengan manusia. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-61, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama Al-Qahir bersamaan dengan pembicaraan mati. Allah berfirman, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadha hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun." Dialah Allah Al-Qahiru fawqa ibadihi, yang mengalahkan semua makhluk ciptaannya. Wa yursilu 'alaikum hafadha, Allah utus untuk kalian penjaga-penjaga. Ini sayangnya Allah, bahwa Allah berikan kita penjaga-penjaga. Setiap orang Allah berikan dua penjaga. Ada yang menjaga Anda di depan, ada yang menjaga Anda di belakang. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Setiap manusia ada penjaga di depan dan ada penjaga di belakang. Yahfazunahu min amrillah, untuk melindungi agar tidak terjadi kecelakaan kecuali dengan takdirnya Allah. Tapi kalau takdir Allah sudah datang, penjaga-penjaga ini mereka akan menyingkir. Tapi sepanjang takdir itu nggak ada, betapapun bahaya di depan Anda itu nggak akan terjadi. Tentara-tentara, prajurit-prajurit, mereka pergi berperang pulang dalam keadaan selamat. Di dalam peperangan itu ada bahaya, ada kematian. Tapi dalam catatan Allah tidak ada kematian. Maka di depan malaikat menjaga, di belakang malaikat menjaga. Maka nggak usah terlalu takut juga. Karena Allah telah memberikan kita penjagaan dari depan dan dari belakang. Nggak akan terjadi apapun kalau tidak ada catatan takdirnya. Berikutnya Allah berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut, tetapi apabila mati telah datang kepada kalian,
tawaffathu rusuluna, niscaya dia akan diwafatkan oleh utusan kami. Maksudnya Rasul yang dimaksud, utusan yang dimaksud adalah malaikat pencabut nyawa. Nah, hubungannya apa? Awal ayat berbicara Al-Qahir, ujung ayat berbicara tentang kematian. Apa hubungan, apa korelasinya? Sekali lagi, salah satu bentuk qahirnya Allah terhadap manusia adalah kematian. Jadi saya ulangi, karena kematian ini qahirnya Allah, Allah menundukkan, Allah mengalahkan, maka ambil posisi pasrah. Jamaah sekalian yang saya hormati, di antara ibadah sehubungan dengan nama Allah Al-Qahir, at-ta'alluqu billah, ini ibadah yang kedua. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah dalam dua hal. Ada kebaikan yang Anda inginkan, bergantunglah kepada Allah. Ada keburukan yang Anda takutkan, bergantunglah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Al-Qahir. Allah Maha mengalahkan, Allah Maha menundukkan. Sehingga semua takut yang Anda hindari, gak akan ada yang Maha mengalahkan itu kecuali Qahir. Semua takut yang Anda hindari, gak ada yang Qahir, gak ada yang mengalahkan itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Qahir terhadap semuanya. Kebaikan yang Anda inginkan, Qahir, Allah kalahkan, sehingga gak ada yang menghalanginya untuk Anda. Ketakutan, keburukan yang Anda hindari, Allah Qahir, Allah Subhanahu wa taala Maha mengalahkannya. Maka di saat kita berhadapan dengan cobaan hidup yang berat, mungkin sakit yang gak ketemu obatnya, mungkin kesulitan hidup yang entah di mana solusinya, gantungkan kepada Allah dengan Qahir. Allahumma antal qahir, ya Allah, engkaulah yang Maha mengalahkan. Aku telah kalah dengan sakitku, namun engkau Maha mengalahkan sakitku. Ya Allah, engkaulah Al-Qahir, aku telah kalah dengan persoalanku, namun engkau Maha mengalahkan persoalanku. Ya Allah, aku telah kalah dengan hutang piutangku, namun engkau Qahir, Maha mengalahkan hutang piutangku. Kalau kita lihat kalahnya kita, lemahnya kita dalam persoalan kita, kita akan putus asa. Ini hutang piutang saya udah kalah. Dengan kalahnya saya terhadap hutang piutang, saya akan berputus asa. Tapi kalau Anda lihat Allah Al-Qahir, Allah Maha mengalahkan hutang piutang ini. Allah Maha mengalahkan persoalan Anda. Allah Maha mengalahkan sakit Anda. Ketika Anda lihat bahwa Allah Maha mengalahkan segala-galanya yang telah mengalahkan Anda, maka Anda akan melihat qahirnya Allah ini sebagai optimisme. Allah Al-Qahir untuk sakit yang saya udah gak berdaya, qahirnya Allah untuk sakitku adalah sebuah optimisme. Saya udah gak berdaya dengan persoalan saya dan Allah Qahir Maha mengalahkan. Jadi ketika Allah menamakan dirinya Al-Qahir, Allah ingin tegaskan, kamu akan kalah dengan banyak hal, tapi akulah yang Maha mengalahkan segalanya. Hal-hal yang mengalahkan Anda karena Anda nggak menyerahkannya kepada yang Maha mengalahkan. Maka mulai hari ini jamaah sekalian, sebut nama Allah Al-Qahir. Panggil Allah dengan namanya Al-Qahir di dalam doa Anda setiap kali Anda telah kalah dengan sesuatu. Saya tidak katakan ibu-ibu sebutkan nama Al-Qahir untuk kekalahan-kekalahan duniawi. Ya Allah, aku telah kalah dengan hutangku, namun engkau Al-Qahir. Ya Allah, aku telah kalah dengan sakitku, namun engkau Al-Qahir. Saya nggak katakan itu karena yang lebih penting ibu-ibu,
bagaimana kita kembalikan kepada qahirnya Allah ketidakberdayaan kita dalam taat kepada Allah. Misalnya Anda katakan, ya Allah, aku telah kalah dengan malasku sholat malam. Tidak ada kuatku lagi melawan malas ini. Aku telah kalah dengan malasku, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah qahir, Engkau yang maha mengalahkan. Engkaulah qahir, Engkaulah yang maha menundukkan. Ya Allah, kalahkan malasku untukku. Tundukkan malasku untukku. Jadi kalau Anda keluhkan duniawi kepada Allah, silakan. Tapi yang gak kalah pentingnya, keluhkan akhirat Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, inilah Al-Quran. Aku kalah dengan kesibukanku sehingga enggak ada waktuku untuk Al-Quran. Ya Allah Al-Qahir, Engkaulah yang maha mengalahkan. Kalahkan kesibukan itu agar aku tidak kalah oleh kesibukan tersebut. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, sejumlah orang kalah dengan malas karena dia tidak pernah mengeluhkan malas ini kepada Allah. Soal uang, soal keterancaman, soal ketakutan kita keluhkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi soal berakhirat, soal beragama, kita kadang-kadang kurang banyak mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu tidak salah ya, kita mengeluhkan dunia kepada Allah itu enggak salah. Setiap saat kita minta tolong kepada Allah untuk duniawi kita, enggak salah. Tapi menjadi tidak seimbang kalau untuk urusan akhirat ini justru kita tidak banyak mengeluh. Tidak banyak kita minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Dan saya lihat Bapak Ibu ya, di antara pertolongan Allah yang sangat kita butuhkan sekali agar Allah menolong kita kokoh di dalam agama ini. Agar Allah menolong kita kokoh dalam, hingga saat ini Anda masih memiliki Islam ini, Anda masih memiliki iman ini. Tapi yang paling dibutuhkan Anda memiliki Islam ini nanti saat akan meninggalkan kehidupan yang sekarang. Di situ paling dibutuhkan agar kita jangan sampai lepas Islam ini. Maka dari sekarang berdoalah untuk esok itu. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Saya enggak tahu ya. Semalam saya bangun, tiba-tiba hati ini sangat takut sekali kalau Allah enggak berkenan menjaga hati ini dalam iman. Karena Allah enggak diuntungkan dengan imannya saya. Allah enggak diuntungkan dengan ibadahnya saya. Seandainya Allah diuntungkan dengan ibadahnya saya, akan Allah jaga ibadah itu untuk saya. Tapi Allah enggak diuntungkan sama sekali. Maka tidak ada yang membuat Allah menjaga iman kita, tidak ada yang membuat Allah menjaga ibadah kita, melainkan 100% hanya kasih sayang saja. Kalau pasangan kita mempertahankan kita karena dia butuh kita, kita pun berusaha mempertahankan pasangan karena kita butuh dia. Mati-matian kita bertahan karena kita butuh. Tapi Allah tidak butuh kita Bapak Ibu. Ingat ya, di depan Allah masih banyak hamba-hamba yang jauh lebih baik dari kita. Di depan Allah itu masih banyak hamba-hamba yang jauh lebih baik dari kita. Dan itu cukup untuk negaskan bahwa kita enggak terlalu berarti bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, kalau Allah pertahankan iman ini untuk kita, kalau Allah pertahankan ibadah ini untuk kita, semata-mata karena Allah sayang. Bukan karena Allah diuntungkan, bukan karena Allah butuh kita. Namun banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibadah kedua tadi terhadap Al-Qahir adalah ibadah ta'alluq, ibadah bergantung kepada Allah. Ibu, Allah enggak akan lepaskan ketidakberdayaan kita ya. Allah
tidak akan lepaskan ketidakberdayaan kita. Aku nggak ada daya untuk kesehatanku, aku nggak berdaya untuk imanku, aku nggak berdaya untuk segala-galanya. Agar apa? Ketidakberdayaan kita ini dikodratkan Allah agar kita ta'alluq, agar kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sejatinya Bapak Ibu, 10 ketidakberdayaan mestinya 10 ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa-rasanya tidak mungkin ketidakberdayaan Anda hanya 10. Ketidakberdayaan Anda segala-galanya. Ketika ketidakberdayaan Anda segala-galanya, maka semestinya ketergantungan Anda pun segala-galanya. Nah, ketergantungan kepada Allah karena Allah Maha Qahir, Maha mengalahkan, ini yang seharusnya membuat kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, ibadah berikutnya, ibadah kedua tadi ta'alluq, bergantung kepada Allah. Dia mengalahkan segala-gala yang membuat kita enggak berdaya, bergantung kepada Allah. Ibadah yang kedua atau yang ketiga, oleh karena Allah Al-Qahir, Maha mengalahkan, maka ibadah yang ketiga adalah at-ta'zim wal khauf. Agungkan Allah dan takut Allah. Agungkan Allah, takutlah kepada Allah. Usahakan, bahkan pastikan bahwa hati ini terisi dengan takut kepada Allah. Karena Allah itu Al-Qahir, Allah itu Maha mengalahkan. Karena Allah itu Maha menundukkan. Al-Qahir karena Allah Maha memaksakan, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dan agungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah Al-Qahir. Nah, ulama-ulama kita memberi penjelasan Bapak Ibu bahwa pangkalnya ibadah itu ada 3. Pangkalnya ibadah ada 3. Pertama adalah cinta, yang kedua adalah takut, yang kedua takut, dan yang ketiga adalah harap. Mahabbah, khauf, raja. 3 hal inilah yang menjadi pangkal semua ketaatan. Baik. Cinta, dari cinta muncul kesungguhan kita untuk melakukan ibadah. Kesungguhan salat itu karena cinta. Kesungguhan puasa karena cinta. Kesungguhan untuk berzikir itu karena cinta. Maka cinta menghasilkan kesungguhan. Seberapa Anda sungguh, seberapa Anda cinta. Ini enggak berpisah sama sekali. Kalau Anda lihat sungguh-sungguhnya para sahabat dalam mentaati Allah, itu berarti mereka sangat mencintai Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam cinta yang besar ada kesungguhan yang besar. Di dalam cinta yang besar ada kesungguhan yang besar. Maka cinta ini modal Anda untuk sungguh-sungguh taat. Nomor 2, pangkal ibadah nomor 2 adalah tadi khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah ini modal Anda untuk menghindari segala dosa-dosa. Menghindari segala dosa-dosa. Dosa A, dosa B, dosa 3, dosa 4. Kekuatan Anda untuk menghindari semua dosa tentu bukan cinta. Kekuatan Anda untuk menghindari semua cinta adalah takut kepada Allah. Kekuatan Anda untuk menghindari segala dosa adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semakin Anda takut kepada Allah, semakin Anda tidak berani melakukan dosa. Jadi kalau Anda ingin tahu seberapa besar rasa takutku kepada Allah, Anda ingin tahu ini, maka lihat seberapa besar Anda bisa menghindari dosa. Anda bisa menghindari dosa. Nah, ini nomor 1 dan nomor 2.
Karena cinta itu kita taat Allah. Semakin cinta semakin taat. Nomor 2, karena takut itu kita jauhi semua dosa. Maka semakin takut, semakin sempurna kita menjauhi dosa. Kemudian pangkal kebaikan atau ketaatan yang ketiga adalah raja, rasa takut kepada Allah, rasa harap atau optimisme kepada Allah Azza wa Jalla. Berharap kepada Allah. Nah, kenapa kamu taat? Berharap surga. Kenapa kamu menghindari dosa? Berharap dilindungi dari neraka. Ingat, dengan cinta dan dengan takut itu tetap enggak ada kepastian untuk Anda. Secinta-cintanya Anda kepada Allah sehingga Anda taat, apa dengan cinta yang besar itu berarti Anda pasti ke surga? Oh tidak. Surga itu tetap hanya sebuah harapan saja. Cinta enggak memberikan Anda kepastian, hanya memberikan Anda harapan. Baik, setakut-takutnya Anda menghindari dosa, tidak memberikan Anda kepastian selamat dari neraka, tapi hanya mengantarkan Anda kepada harapan. Nah, kalau Anda bertanya jamaah sekalian, sebesar-besarnya cinta telah membuat Anda taat, tapi tetap saja Anda nggak punya kepastian untuk ke surga. Hanya sekedar harap saja. Surga itu harapan saja. Cinta, saya cinta maksimal, taat maksimal, tapi tetap saja hanya berharap kepada Allah. Begitupun dengan takut. Setakut-takutnya saya sehingga saya menghindari banyak dosa, tetap saja selamatnya saya dari neraka itu bukan kepastian tapi sebuah harapan. Kenapa hanya harapan bukan kepastian? Jawabannya jamaah sekalian, perjalanan Anda ke depan masih panjang. Maka Anda nggak punya kepastian itu. Memang sampai sekarang Anda cinta Allah, tapi bagaimana dengan besok? Bagaimana dengan lusa? Memang sampai sekarang Anda takut untuk dosa, sampai sekarang. Tapi bagaimana dengan besok? Bagaimana dengan lusa? Perjalanan kita insya Allah masih ada besok. Insya Allah ada lusa. Insya Allah masih ada. Sepanjang segalanya belum selesai, berarti nggak ada kata pasti itu. Berarti yang ada hanya harapan. Dengan sholat ini pastikah saya ke surga? Enggak. Ini hanya harapan saja. Kenapa? Karena entah apa yang terjadi besok. Dengan menghindari dosa hari ini, apakah saya pasti selamat dari neraka? Enggak pasti, hanya harapan saja. Kenapa? Karena masih ada besok dan saya tidak tahu besok itu seperti apa. Saya nggak tahu besok apakah saya masih sholat. Saya nggak tahu besok apakah saya akan menghindari dosa. Nah, hanya Allah yang tahu esok lusa kita, maka tidak ada yang kita miliki kecuali harapan saja. Tidak ada kepastian. Tetapi itulah indahnya juga. Seandainya Allah berikan kepastian itu, mungkin kita akan takabur dengan kepastian tersebut. Kamu sholat berarti kamu pasti ke surga. Kalau Allah berikan kepastian itu, kita akan sombong. Kamu sudah takut dan menghindari neraka, menghindari dosa, udah pasti kalian selamat dari neraka. Kalau Allah berikan pasti ini, akan takaburlah kita dengan pasti tersebut. Tapi agar kita tetap merendah, Allah nggak berikan pasti supaya kita tetap merendah. Tilawah yang luar biasa ini hanya satu harapan bukan kepastian. Kenapa? Agar kita tetap merendah. Perjuangan meninggalkan dosa ini, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, ini hanya memberikan harapan bukan kepastian. Kenapa bukan kepastian? Agar kita selalu merendah. Mungkin kita berpikir kita akan nyaman dengan kepastian itu. Karena kalau hanya sebuah harapan, itu tidak kepastian, jadi kita tidak nyaman. Mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi ternyata kepastian itu justru akan merusak kita.
Kamu pasti ke neraka apa ke surga, itu akan merusak kita. Kamu pasti selamat dari neraka, itu akan merusak kita. Baik jamaah sekalian, jadi betapapun kita sungguh-sungguh taat, hasilnya cuman harap. Karena ini masih ada besok, makanya semuanya hanya harap saja. Baiklah jamaah sekalian, jadi ini tadi modal kita untuk semua ketaatan. Pangkal semua kebaikan, pangkal semua ketaatan. Ketaatan terhadap perintah modalnya adalah cinta. Ketaatan terhadap larangan modalnya adalah takut. Karena Allah mengikat Anda dengan perintah, terkadang Allah mengikat Anda dengan larangan. Ketika Allah membebani Anda dengan perintah, modal Anda di situ cinta. Satu perintah akan ringan karena mencintai yang memerintah. Perintah ibu saya itu enteng, karena saya cinta ibu saya. Mungkin ibu saya nyuruh apapun, saya nggak akan berpikir panjang. Kenapa? Gampang dan ringan saja perintah ibu karena saya mencintai. Anda cintai yang memerintah sehingga perintahnya menjadi ringan. Baik, ini ikatan pertama. Allah ikat kita dengan perintah, modal Anda untuk perintah itu adalah cinta. Nomor dua, Allah ikat kita dengan larangan, modal Anda dalam menjauhi larangan itu adalah takut. Modal Anda menjauhi larangan itu adalah takut. Sebesar takut, sebesar itu larangan bisa Anda hindari. Maka kalau Anda ingin sempurna menghindari larangan, sempurnakan takut Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Dan cobalah ibu lebih dalam lagi. Nyata memang ya, semua larangan Allah itu ketakutan. Ketika Allah larang riba, ini memang ketakutan. Ketika Allah larang kita berdusta, karena dusta itu memang ketakutan. Perhatikanlah ibu-ibu. Semua yang dilarang Allah itu pada semuanya malapetaka, tidak ada yang nggak malapetaka. Allah larang riba karena memang dia ketakutan, dia malapetaka. Allah larang dusta karena dusta itu menakutkan, karena dusta itu malapetaka. Seorang suami yang pintar dusta jadinya apa? Seorang istri yang pintar dusta jadinya apa? Rumah tangga itu kokoh dengan kesetiaan, tapi rumah tangga ini hancur dengan dusta-dusta. Jadi nyatanya memang semua larangan Allah itu semuanya ketakutan. Karena tidak ada larangan Allah yang menguntungkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seandainya di dalam dosa itu ada manfaat, nggak mungkin dilarang oleh Allah. Tetapi semua dosa itu adalah bahaya, semua dosa itu adalah ketakutan, makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketakutan kita terhadap dosa ada dua macam. Pertama, apa takut Anda di dalam dosa? Anda takut bahayanya, oke. Kenapa tidak korupsi? Saya takut masuk penjara. Itu namanya menghindari dosa karena takut bahayanya. Tapi Anda nggak akan sempurna menghindari dosa kalau cuma takut bahayanya. Sempurnanya Anda menghindari dosa kalau Anda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, ini dia. Jadi ada perintah Allah, modal Anda untuk perintah itu adalah cinta. Nomor dua ada larangan Allah, modal Anda untuk larangan itu adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hasil dari dua-duanya, kalau Anda sudah cinta sehingga taat, Anda takut sehingga Anda jauhi larangan, hasil dari dua-duanya adalah harapan, bukan kepastian. Dengan cinta Anda jalankan perintah, hasilnya surga, itu harapan Anda. Dengan takut Anda jauhi larangan, hasilnya aman, selamat neraka, itu adalah harapan Anda. Harapan saja, bukan
kepastian. Jamaah sekalian, ulama-ulama kita dalam hal ini Imam Sahal bin Abdullah At-Tasatturi, beliau mengatakan idza tarakal khawful qalba fasid. Beliau mengatakan kalau di dalam hati itu enggak ada rasa takut lagi kepada Allah, hati ini akan penuh dengan kemauan-kemauan syaitan. Jadi semua keinginan-keinginan setan akan memenuhi hati kalau di dalam hati ini tidak ada rasa takut kepada Allah. Karena rasa takut kepada Allah itu api. Rasa takut kepada Allah itu api. Setiap kali ada keinginan setan dalam hati akan terbakar karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau di dalam hati tidak ada rasa takut kepada Allah, 100% hati ini akan menjadi tempatnya rencana-rencana syaitan. Auzubillah min dzalik. Nah, jadi tadi kita katakan oleh karena Allah itu Al-Qahir, Maha mengalahkan, Maha menundukkan, Maha menguasai, kalau begitu takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amman khafa. Ada yang hafal ayat ini? Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapapun yang takut dengan kedudukan Allah. Takut Allah, takut kedudukan Allah itu berbeda. Takut dengan kedudukan Allah. Pertanyaan, apa kedudukan Allah? Kedudukan Allah itu maksudnya adalah wewenang. Makamnya Allah adalah wewenangnya Allah. Allah punya kedudukan, ya Allah punya wewenang. Lantas apa takut kita terhadap wewenang dan kedudukan Allah? Jawabannya, karena di dalam wewenang Allah itu terdapat semua keputusan. Di dalam wewenangnya Allah, maqama rabbih, kedudukan Allah, di situ terdapat semua keputusan. Keputusannya Anda akan tetap beriman sampai mati, itu Allah yang memutuskan. Keputusannya Anda su'ul khatimah, husnul khatimah, itu yang memutuskan Allah. Ingat ya, kita hanya punya keinginan. Yang memutuskan adalah inginnya saya husnul khatimah, tapi bagaimanapun keputusannya di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka salah satu takut kita kepada Allah adalah takut kita terhadap keputusan Allah. Gimana kalau Allah putuskan sesuatu yang buruk? Yang jelas keputusan itu tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Maka dalam surat An-Nazi'at tadi Allah berfirman, wa amman khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Allah, alias dengan wewenang Allah, alias dengan segala keputusan-keputusan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, sehingga dengan rasa takut itu mereka mengendalikan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga itulah tempat kembali. Surga itu tempat kembali. Ayat ini menegaskan ibu bapak sekalian, ciri-cirinya penghuni surga adalah hidup dengan rasa takut. Rasa takut kepada Allah tanda-tanda bahwa Anda akan mendapatkan surga. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni la ajma'u fi qalbin amanaini wa makhafatain. Kata Allah, aku enggak memberikan dua rasa aman dan dua rasa takut untuk manusia. Tidak ada orang yang takut dua kali dan tidak ada orang yang merasa aman dua kali. Maksudnya apa? Kalau saat ini Anda takut, berarti di kehidupan berikutnya Anda akan aman. Tapi kalau saat ini Anda aman, tidak takut neraka, tidak takut, Anda memilih saat ini untuk aman, tidak takut, berarti nanti adalah ketakutan bagi Anda.
Jadi orang yang memilih dunia ini tempat ketakutan, maka akhirat akan menjadi tempat aman bagi mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman Al-Qahir, nama Allah Al-Qahir, dan itu adalah menjadi ketakutan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai penutup jamaah sekalian yang saya hormati, di antara ibadah terhadap nama Allah Al-Qahir, Allah Maha menundukkan, Allah Maha mengalahkan. Ibadah berikutnya adalah tawaduk, merendahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah kepada Allah. Sebab kalau Allah Al-Qahir, Maha menundukkan, Maha mengalahkan, tentu kewajiban kita selalu merendah. Anda lihat Bapak Ibu, gak ada orang yang paling tenang selain orang yang selalu merendah. Gak ada orang yang paling gelisah kecuali orang yang selalu berpikir meninggikan diri. Maka tawaduk itu adalah akhlaknya hamba. Tawaduk alias rendah hati adalah akhlaknya, ciri khasnya para hamba. Kalau Anda seorang hamba, berarti ciri khasnya Anda adalah merendah. Nah, di antara hal yang membuat Anda rendah, kesadaran Anda bahwa Allah Al-Qahir, bahwanya Allah yang Maha mengalahkan. Nah, di antara bentuk merendah bahwa Anda nampakkan lemah, menampakkan kelemahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, itulah beberapa pelajaran dan ibadah-ibadah terpenting terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qahir. Ada sebuah tambahan juga di sini masih terkait dengan nama Allah Al-Qahir, yaitu at-tahdzir minal kibr. Karena Allah Maha mengalahkan, maka hindarilah apapun yang membuat Anda dikalahkan oleh Allah, yaitu tughyan, yaitu kezaliman terhadap manusia. Mungkin ada yang berpikir untuk zalim kepada orang lain, ya zalim kepada orang, saya yakin orang ini gak bisa ngelawan, saya yakin orang ini gak akan bisa melawan saya, maka saya zalim. Mungkin dia gak melawan, tapi Anda tahu Allah itu Al-Qahir, Allah Maha mengalahkan. Di depan Allah gak akan ada yang menang, di depan Allah semuanya akan kalah. Dulu ada seorang sahabat, beliau bernama Muawiyah ibn al-Hakam. Tanpa dia sadari, dia memukul budaknya. Dia nggak sadar kalau Nabi ada di belakang. Dia memukul budaknya, dia nggak sadar kalau Nabi ada di belakang. Apa kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kita berkata, wahai Muawiyah, Allah lebih mampu melakukan ini atasmu karena dosamu dibandingkan engkau terhadap budak. Kalau kau mampu menampar budakmu, Allah jauh lebih mampu melakukan hal yang sama atasmu. Tetapi walaupun Allah Qahir, sangat mampu melakukan hal ini, tapi Allah tidak melakukannya. Lantas kenapa kita melakukan itu kepada manusia yang lain? Saya ulangi, Allah sangat mampu untuk melakukan apapun untuk kita, tapi Allah tetap memilih tidak melakukannya. Tapi kenapa justru kadang-kadang kita tidak belajar dengan kebaikan Allah? Kita yang serba terbatas justru melakukan banyak hal kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam. Itulah beberapa ibadah-ibadah terkait dengan nama Allah Al-Qahir. Insya Allah yang akan datang adalah nama Allah yang ke-43, yaitu Al-Qahhar. Jam 11 lewat beberapa menit. Bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya, dipersilakan. Oh iya Ibu, silakan Ibu. Ada mikrofon. Paling belakang ada Ibu.
Ya. Baru sampai mic-nya. Iya, pertanyaan pertama, apabila di waktu tidur kita mengalami ketakutan. Kalau di apalagi kan ada kalau Nabi SAW waktu berbalik badan, berterbangan terus membalikkan badannya, setiap membalik badan itu berdoa ya ayyuhal yang tadi itu lah yang apa ya doanya yang kohar ya itu sama wati balgar itu Nabi membalikkan badannya, setiap membalikan badannya membaca doa itu. Ya. Nah, pertanyaan kami, apakah doa itu hanya khusus untuk di waktu atau kita boleh membaca kapan aja, di waktu kapan aja? Terus yang keduanya, ketika kita dikalahkan oleh nafsu, Ustaz, kita boleh nggak bertahun dan mengucapkan la haula wala quwata illa billah? Baik, yang pertama itu kan Nabi kita berbolak-balik tidur, artinya beliau gelisah, susah tidur misalnya, atau beliau mungkin gelisah atau beliau mungkin takut. Biasanya Nabi kita memang berzikir, dan ada dua zikir yang dibacakan Nabi saat beliau membalik tidur. Beliau gelisah, bolak-balik. Nah, sambil membalik badan biasanya beliau membacakan, ada dua zikir yang beliau sering bacakan. Yang pertama adalah ilaha illallah al-wahidul qahar rabbus samawati wal ard al-azizul ghaffar. Zikir ini akan datang besok, pembahasan nama Allah Al-Qahar. La ilaha illallah al-wahidul qahar rabbus samawati wal ard al-azizul ghaffar. Ada di Asmaul Husna yang besok akan datang. La ilaha illallah al-wahidul qahar rabbus samawati wal ard al-azizul ghaffar. Ini salah satunya. Salah satunya lagi adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayahdurun. Ini lebih panjang. Yang pertama lebih singkat. Nah, ini berlakunya sesuai konteks. Jadi kalau kita susah tidur, mungkin gelisah atau apapun sebabnya susah tidur, sehingga kita bolak-balik. Nah, sambil Anda membolak-balik tubuh tersebut, nggak usah bolak-balik hanya dengan menghela napas panjang. Apalagi sambil gitu, nggak ada artinya. Ya, Anda gelisah membalik tubuh, katakan la ilaha illallah al-wahidul qahar rabbus samawati wal ard al-azizul ghaffar. Nah, belum tidur juga terus menerus. Nanti kalau balik lagi, baca lagi kalau berbolak-balik lagi. Ini hanya berlaku saat gelisah dalam tidur malam. Khusus tidur malam. Di luar. Itu maksudnya karena gelisah ya Ustaz? Iya, karena kadang-kadang gini, kita kan tidur misalnya menghadap ke kanan ya, kita tidur. Terus sekarang udah capek menghadap ke kanan kan, kita terbangun terus kita menghadap ke kiri, balik badan kanan gitu. Enggak. Itu khusus beliau gelisah. Terus kalau seumpamanya kita karena terbangun terus kita bukan terbangun karena tidak bisa tidur, maksudnya karena ya kan keliling kita atau apa, itu doa apa yang lain-lain? Terbangun ya, terbangun tapi untuk tertidur lagi. Biasa kan kita gitu, tapi bukan karena gelisah. Iya. Kalau terbangun itu zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir
Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 1 kali. Dan yang terbaik sambung dengan doa sesuka hati. Ustaz, maksudnya itu kalau bukan kita terus maksudnya terus bangun untuk sholat, bukan? Enggak, kalau bangun untuk sholat itu alhamdulillahilladzi ahyana. Disambung lagi dengan takbir 11 kali takbir. Itu kalau bangun untuk. Karena zikir bangun itu juga panjang sekali. Nah, kalau tidur nih, saya terbangun sekejap lalu mau tidur lagi, bacakan yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan dianjurkan sambung dengan doa singkat. Ini bangun sekejap, oke, zikir tadi, oke. Kalau Anda bacakan doa apa saja itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun berkali-kali kita terbangun. Walaupun berkali-kali terbangun. Ya. Jadi itu tadi. Kalau bolak-baliknya gelisah, zikirnya la ilaha illallah, al-wahidul qahar, rabbus samawati wal ardil azizul ghaffar. Kalau terbangun sekejap untuk tidur lagi, sempatkan bacakan zikir tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambung subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sambung dengan doa apa saja. Doa apa saja. Kenapa? Karena doa saat sekejap bangun tapi sambung zikir, doa saat itu gak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Gak akan ditolak oleh Allah. Itu waktu yang sangat makbul sekali berdoa. Misalnya Anda doakan Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikan aku hidayah seperti orang-orang lain yang telah Engkau berikan hidayah. Baik. Bahasa Indonesia boleh, doanya bahasa Indonesia boleh. Tapi zikirnya harus bahasa Arab ya. Zikirnya harus bahasa Arab. Ini salah satu sunnah tidur yang boleh jadi tidak difahami banyak orang. Misalnya Anda bangun jam 12. Kenapa bangun? Oh, anak-anak ribut di luar, terbangun kita. Tarik selimut lagi boleh, tarik selimut saja. Tapi ingat, di sini waktunya doa Anda sangat dikabulkan dengan syarat tahlil dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Lanjut lagi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian bacakan doa. Oh, itu sangat makbul sekali. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, kita merasa hawa nafsu ini sangat kuat sekali. Kita sering kalah dengan hawa nafsu itu. Betul, kita kalah dengan hawa nafsu, dan hawa nafsu yang mengalahkan sesuai usia juga. Kalau anak kecil hawa nafsunya pasti game. Nah, kalau anak remaja hawa nafsunya B. Nah, kalau kita di usia seperti kita ini hawa nafsunya beda lagi. Gitu kan? Tapi pada intinya hawa nafsu itu adalah salah satu kelemahan kita. Apapun yang menjadi kelemahan karena Allah tidak berikan kekuatan, maka jadilah kelemahan. Saat Allah berikan kekuatan, kelemahan itu nggak ada. Nah, salah satunya agar Allah berikan kekuatan di dalam kelemahan itu tadi. Bacakan la ilaha, la haula wa la quwata illa billah. Pokoknya di segala Anda rasakan ada kelemahan, ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Apapun yang menurut Anda kelemahan, bacakan la haula wa la quwata illa billah. Dan yang lebih luar biasa lagi, ibu yang saya hormati, pintu surga ada 8. Ada 8 kan?
Pintu Anda yang mana? Anda mau semuanya? Kalau mau semuanya, biasakan sedekah yang berpasangan. Tahu maksudnya? Kalau Anda cuma ngasih baju, itu satu belum ada pasangannya, kain sarung. Nah, itu berpasangan itu. Kalau sedekah, kasih sarungnya, itu belum sepasang, kasih juga bajunya. Anda sedekah ngasih berasnya, itu belum berpasangan, kasih juga lauknya. Nggak ada lauknya, kasih uangnya. Maka kata Nabi SAW, man anfaqa zaujain, siapa orang yang terbiasa sedekah berpasangan, sedekah yang berpasangan seperti tadi, maka dia akan dipanggil di 8 pintu surga. Fulan, ini pintu sholat, kamu dari sini ya. Oh fulan, ini pintu zakat, kamu dari sini ya. Di semua pintu surga ada nama Anda. Di semua pintu surga ada nama Anda, kecuali mungkin pintu yang paling kanan. Karena yang masuk dari pintu paling kanan ini hanya orang yang masuk surga tanpa hisab. Jumlahnya berapa? 70.000 kali 70.000, 4.900.000.000 orang. Mereka akan masuk surga dari pintu kanan. Jangan berpikir kalau ada pintu berarti nggak ketahuan dong dalamnya. Enggak, pintu rumah kita aja nggak bisa dilihat. Pintu surga itu terlihat. Anda depan pintu surga, Anda udah lihat di dalam ada apa aja. Transparan. Yang ingin saya katakan, salah satu pintu surga itu bernama pintu la haula wala quwata illa billah. Dulu ada seorang sahabat, beliau adalah pemuka suku Khazraj, namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini punya anak bujang namanya Qais. Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah membawa anak bujangnya ketemu Nabi. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini anakku masih bujangan, aku serahkan kepadamu untuk dijadikan pelayan. Maka jadilah anak muda ini setiap hari melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi kita yang dilayani pun tidak lantas menikmati dan tidak membalas. Nabi kita juga membalas. Maka suatu hari Nabi kita berkata kepada pelayan beliau, kata Nabi, wahai Qais, kamu tahu nggak bahwa salah satu pintu surga itu adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi ternyata la haula wala quwata illa billah ini tidak cuma agar kelemahan kita dibantu oleh Allah, nggak cuma untuk itu. Ternyata banyak-banyak membacakan la haula wala quwata illa billah adalah membuat kita insya Allah nanti masuk surga dari pintu la haula wala quwata illa billah. Jadi betul, saat Anda merasa lemah untuk ngapa-ngapain, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Misalnya besok Anda pergi umrah, waktu tawaf masih oke, begitu masuk sa'i, aduh, lutut saya mulai sakit. Oh, Anda jangan lemah dengan kelemahan itu. Sebutkan la haula wala quwata illa billah. Anda ucapkan la haula wala, perlahan-lahan Allah akan berikan kekuatan sehingga kelemahan ini akan menjadi kemampuan. Baik. Begitu juga di dalam doa, tawassul dengan la haula wala quwata illa billah sangat bagus. Ya Allah, aku ini hamba, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada pada diriku ini daya dan kekuatan. Berikan aku kekuatan untuk tilawah lebih banyak. Berikan aku kekuatan untuk zikir lebih banyak. Wallahu a'lam. Jadi termasuk tawassul terbaik adalah la haula wala quwata illa billah. Ya, pertanyaan yang kedua. Oh iya.
Oh, Masya Allah. Zuhur jam 11.40. Sampai di sini kajian kita, semoga manfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.